Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 dengan anggota Nisa Herawati 1917402038, Dia Ulhaq 1917402052, Nur Hidayah 1917402068, dan yang terakhir Hafidatun Hasanah 1917402087. Di sini kelompok 2 akan memaparkan materi tentang agama Kristen. Yang pertama, kekuatan politik agama Kristen. Etika politik di agama Kristen tidak akan lepas dari persoalan penderitaan manusia yang dilandasi berbagai bentuk ketidakadilan sosial, ekonomi, dan politik. Dalam agama Kristen, politik bukanlah tujuan akhir, tetapi alat Tuhan bagi pembebasan manusia. Dalam kerangka pembebasan Tuhan terhadap orang yang tertindas dan lemah untuk menuju keselamatan yang seutuhnya, sepenuhnya, dan selamanya dalam Kristus merupakan rumusan dan konsep etika politik agama Kristen. Penyalahgunaan fungsi politik selalu saja menjadi masalah penindasan dari kekuasaan yang terjadi pada setiap masa. Masalah ini tidak akan berakhir jika masih banyak penguasa politik yang belum menyadari sikap dan tindakannya tidak sesuai dengan fungsinya. Ada beberapa pendapat bahwa orang-orang Kristen dan gereja-gereja harus aktif dalam berpolitik. Memang yang dimaksudkan bukan langsung berpolitik secara praktis, maksud di sini yaitu menjadi anggota partai politik dan mampu memperjuangkan aspirasi partai, melainkan untuk menyoroti dunia politik Indonesia dan mengambil sikap politik. Dalam pendapat ini diasumsikan bahwa pada masa lalu di era Orde Baru, orang-orang Kristen dan gereja-gereja kurang peduli terhadap politik. Selanjutnya yaitu tentang kekuatan sosial agama Kristen. Kehadiran agama Islam sejak abad ke-16 dan Kristen serta Katolik pada abad ke-19 melahirkan sejumlah nilai dan norma sosial yang mengikat masyarakat pada keseimbangan. Masyarakat Indonesia tidak ingin penetrasi agama memecah belah dalam hubungan kekerabatan dan persaudaraan yang telah terbentuk sejak lama. Maka terbentuklah tradisi agama dalam keluarga. Walaupun dalam satu keluarga ada perbedaan agama, tetapi mereka harus menjadi keluarga yang utuh. Oleh karena itu, perbedaan agama tidak menjadi soal bagi masyarakat Indonesia. Beberapa praktik sosial yang dapat melambangkan toleransi dan kerukunan antar umat beragama dapat dilihat dengan adanya penyambutan salib Tuhan Yesus yang melibatkan semua kelompok agama di Fak-Fak. Pada setiap hari besar agama seperti Lebaran dan Natal, mereka merayakan dengan penuh kegembiraan, saling mengunjungi dan mengirim makanan dan hadiah. Demikian pula pembangunan rumah-rumah ibadah yang dilakukan secara bersama atau gotong royong yang disebut dengan tradisi baku bantu atau masohi di antara umat Islam dan Kristen. Mereka menganggap agama bukanlah alasan untuk memisahkan ikatan kekeluargaan dan persaudaraan di antara mereka. Materi yang selanjutnya adalah kekuatan ekonomi agama Kristen. Alkitab menegaskan realitas kemiskinan dunia. Ulangan 15.11 berkata, sebab orang-orang miskin tidak hentinya akan ada di dalam negeri itu. Itulah sebabnya aku memberi perintah kepadamu demikian. Haruslah engkau membuka tangan lebar-lebar bagi saudaramu yang tertindas dan yang miskin di negerimu. Kebenaran ini dikembangkan lagi oleh Yesus dalam Matius 26.11. Karena orang-orang miskin selalu ada padamu, tetapi aku tidak selalu bersama kamu. Alkitab mengajarkan respon jasmani terhadap kemiskinan dan kelaparan sebagai suatu ujian pengalaman Kristen. Ekonomi Kristen di Banyumas. Corak Islam Kejawen bukan merupakan corak Islam yang kaku. Oleh karena itu, Islam Kejawen lebih tolerir terhadap keberadaan agama lain. Hal tersebut berpengaruh kepada perkembangan kristenisasi yang cukup kuat di Banyumas. Kristen menjadi agama dengan jumlah pemeluknya terbesar kedua di Banyumas. Konsentrasi kekayaan hanya berputar di sekitar lingkungan mereka. Hal ini melahirkan gap ekonomi Banyumas yang berakibat pada pemerataan ekonomi dan kemiskinan. Penguasaan materi oleh kelompok minoritas atau market dominan minoritas melahirkan kecemburuan mayoritas.
pertumbuhan ekonomi Banyumas pada tahun 2010 hingga tahun 2016 mencapai 6,21%. Persentase ini menempati urutan kedua pertumbuhan ekonomi tertinggi di Jawa Tengah. Tren positif pertumbuhan ekonomi di Banyumas berdampak pada naiknya pendapatan per kapita penduduk setiap bulannya mencapai Rp1.994.692. Materi selanjutnya adalah aliran-aliran dalam agama Kristen. Aliran atau denominasi terbentuk karena adanya perbedaan pemahaman terhadap sebuah pokok iman. Faktor terbentuknya aliran adanya perbedaan teologi, sosiologis, perbedaan dalam sistem organisasi dan kepemimpinan. Aliran dalam agama Kristen terbagi menjadi beberapa aliran sebagai berikut. 1. Aliran Lutheran. Aliran ini merupakan ajaran Martin Luther. Pada abad 16 di Jerman Eropa terjadi reformasi agama Kristen oleh Luther. Luther membentuk agama Kristen Protestan bertujuan agar setiap orang Kristen mendasari seluruh iman kepercayaannya di dalam Yesus Kristus yang berpedoman pada Alkitab. Aliran ini menekankan bahwa keselamatan manusia hanya diperoleh karena anugerah dari Allah melalui pengorbanan Yesus di atas kayu salib. 2. Aliran Calvinis. Calvinisme adalah aliran pengikut Calvin awal abad ke-17. Aliran ini mengacu pada pembakuan ajaran Calvinis pada tahun 1536. Paham Calvinisme adalah sebuah sistem teologis dan pendekatan kepada kehidupan orang Kristen yang menekankan pada kedaulatan pemerintahan Allah atas segala sesuatu. 3. Aliran Baptis. Aliran Baptis lahir pada awal abad ke-16 ketika sebagian orang Kristen pada waktu itu merasa kurang puas dengan apa yang dilakukan oleh Luther maupun Calvin. Akibat ketidakpuasan itu, mereka kemudian melakukan perubahan terhadap gereja dengan melaksanakan baptisan kudus secara selam pada usia dewasa. Pelaksanaan baptisan selam secara dewasa dan baptisan ulang sebagai tanda pertobatan bagi setiap orang Kristen yang menjadi anggotanya. 5. Aliran Pantekostal. Pada abad 20 muncul aliran Pantekostal. Aliran ini didirikan dan dipimpin oleh David Yogicho pada tahun 1958. Aliran ini merupakan lanjutan dari gerakan kesucian Holiness Movement dalam gereja Baptis dan Metodis. Salah satu ciri aliran Pentakosta adalah bahasa roh atau glossolalia. Bahasa roh adalah bukti normatif dari baptisan roh. 6. Aliran Karismatik. Aliran karismatik dikenal sebagai gerakan Pantekostal baru. Aliran ini dipelopori oleh Dennis Bannett dari Gereja Episkopal Amerika. Aliran ini memiliki ciri yang sama dengan aliran Pentakosta, yaitu dalam hal karunia roh seperti bahasa lidah atau bahasa roh, nubuat dan baptisan selam yang diulang. Penekanan pemahaman mereka tertuju pada karunia roh yang ditulis oleh Rasul Paulus kepada jemaat Korintus dalam surat Korintus. 7. Aliran Injili atau Evangelikal. Aliran Injili atau Evangelikal didirikan oleh Hartmut Beckstenger. Kemunculan denominasi aliran ini dilihat dari Fundamentalisme. Fundamentalisme yaitu gerakan yang muncul di Amerika Serikat pada abad 20. Pokok ajaran aliran Injili Evangelikal yaitu ajaran aliran ini melandaskan pada kitab suci Alkitab. Tata ibadah aliran Injili Evangelikal dituangkan dalam bentuk liturgi, dan jabatan gereja aliran ini pendeta, majelis, panatua, guru atau pengajar, dan diaken. 8. Aliran Adventis. Pada abad 19 muncul aliran Adventis di Amerika Serikat. Tokoh pendiri aliran ini yaitu William Miller. Ciri utamanya yaitu melaksanakan kebaktian pada hari Sabtu sebagai hari ke-7 dalam seminggu atau Sabat. Dan aliran Advent menerima Alkitab sebagai satu-satunya dasar kepercayaan. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan. Baik, yang selanjutnya saya akan menyampaikan materi mengenai relasi antara agama Islam dan Kristen di dunia, Indonesia, dan Banyumas. Seperti yang kita ketahui bahwa terdapat berbagai macam agama di dunia, di antaranya yaitu agama Islam, Kristen, Konghucu, Hindu, Buddha, Yahudi, dan lain-lain. Islam sendiri datang dengan membawa prinsip perdamaian. Maka dari itu,
agama Islam dapat hidup berdampingan dengan agama lainnya, salah satunya yaitu dengan agama Kristen. Relasi antara umat Islam dan Kristen dapat muncul dalam bentuk yang ideal, seperti terjalinnya keharmonisasian antar umat beragama, kerjasama di antara mereka, dan toleransi. Akan tetapi, relasi itu dapat juga muncul dalam bentuk negatif, seperti terjadinya pertentangan, permusuhan, sampai pada tingkat kekerasan fisik. Adapun faktor yang mempengaruhi relasi antara agama Islam dan Kristen diantaranya yaitu yang pertama yaitu pandangan teologis masing-masing agama kepada agama lainnya. Ada 3 sikap teologis agama, diantaranya yaitu yang pertama ada sikap eksklusifme, di mana ia memandang bahwa agama lain itu salah. Lalu ada sikap inklusifme, di mana ia memandang bahwa agama sendiri itu baik dan benar. Dan yang terakhir ada sikap pluralisme, di mana ia memandang agamanya sendiri-sendiri dan tidak menyalahkan agama lainnya. Yang kedua, faktor politik dan relasi keagamaan. Yang ketiga, ada identitas personal dan loyalitas kelompok. Yang keempat, ada mayoritas dan minoritas. Yang kelima, ada keterlibatan negara. Dan yang keenam, ada beban sejarah. Keharmonisan antar umat beragama dapat tercapai melalui sikap toleransi, saling menghargai, saling menghormati, saling mengerti, dan kesetaraan dalam pengalaman. Dalam relasi keagamaan, selain harmonisasi keagamaan, muncul juga konflik-konflik. Konflik keagamaan di Indonesia hanyalah satu bagian dari suasana kekerasan dan kebrutalan yang umum terjadi pada masyarakat Indonesia saat ini. Ada 2 karakter yang memiliki kecenderungan umum pada kekerasan. Yang pertama yaitu perpecahan, kesalahpahaman, dan pertentangan kecil yang dengan mudahnya memicu reaksi kekerasan dan perkelahian fisik. Yang kedua, perkelahian ini dengan mudah terjadi pada komunitas yang berkarakter. Pada masa Orde Baru, ketegangan antara umat Islam dan Kristen merebak seiring dengan tudingan umat Islam bahwa umat Kristen lebih diuntungkan oleh pemerintahan dan adanya semangat kristenisasi yang ditandai dengan bertambahnya umat Kristen secara signifikan. Selain itu, ada juga beberapa konflik yang muncul terkait antara relasi agama Islam dan Kristen, diantaranya yaitu yang pertama ada konflik antara Islam dan Kristen di Tolikara pada tahun 2015. Yang kedua ada konflik di Singkil Aceh pada tahun 2015 juga. Yang ketiga, ada konflik di Ambon pada tahun 1999 di mana terjadi penyerbuan dan pembantaian terhadap umat Islam, khususnya di Ambon dan umumnya di Maluku. Dan yang keempat, ada konflik di Situbondo pada tahun 1996 yang dilatar belakangi oleh ketidakpuasan umat Islam terhadap kasus hukum yang menimpa salah seorang penghina agama Islam, di mana pada saat itu si penista agama disembunyikan di salah satu gereja, dan pada akhirnya masyarakat bergerak menghancurkan dan merusak beberapa gereja, toko, dan sekolahan yang ada di sekitarnya. Ada 3 alternatif cara yang dapat ditempuh untuk mencapai harmonisasi antara Islam dan Kristen, yaitu yang pertama, masing-masing pihak baik dari Islam maupun Kristen memegang teguh pada konsepsi teologisnya masing-masing dan menerima peraturan perundang-undangan yang telah disahkan di Indonesia. Kedua, masing-masing pihak baik Islam maupun Kristen menjadi sekuler dan liberal. Dan yang ketiga, masing-masing pihak baik Islam maupun Kristen mencari titik temu di bidang sosial kemasyarakatan dan tanpa mengotak-ngatik konsep teologis yang sudah baku. Secara struktural, masyarakat Banyumas adalah mayoritas beragama Islam, sekitar 80%-nya. Namun, ada juga agama lain seperti Kristen, Konghucu, Hindu, dan Buddha. Toleransi dan kerukunan yang terbentuk menciptakan harmonisasi dalam satu lingkaran, yakni budaya Banyumas. Adapun tokoh masyarakat seperti kiai, pendeta, pemangku adat, pejabat pemerintahan yang terkait dengan agama,
dan masyarakat menjadi subjek penting dalam membentuk kerukunan umat beragama. Kesadaran bahwa perbedaan dalam hidup bukanlah suatu hal yang perlu disamakan, melainkan untuk memiliki visi dan misi yang sama dalam satu lingkaran tertentu, sehingga terciptalah tali persaudaraan. Oleh karena itu, dalam interpretasi budaya di Banyumas, hal yang paling penting adalah tingkah laku dalam bentuk kepedulian, saling sapa, dan tindakan sosial sebagai satu lingkaran geografis yang masih memiliki satu kesatuan. Ada beberapa hal yang dapat dijadikan renungan terkait dengan kerukunan umat beragama di Banyumas. Yang pertama, harmonisasi kerukunan umat beragama di Banyumas terjadi karena ada rasa toleransi masyarakat mengenai perbedaan yang ada. Yang kedua, harmonisasi antara umat beragama di Banyumas terbentuk oleh tindakan sosial budaya yang masih dalam satu lingkaran geografis yang menjadikan adanya kerjasama. Hal ini dapat diwujudkan dengan pertemuan dan dialog antar tokoh, serta pendekatan sosial sebagai bagian dari masyarakat Banyumas. Dan yang ketiga, harmonisasi kerukunan antar umat beragama di Banyumas dapat tercipta melalui pemahaman nilai luhur, walaupun ada sisi yang berubah menjadi global. Nilai-nilai budaya untuk berdialog dalam ranah saling menghormati dapat menjadi pembentuk terciptanya perdamaian.